Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Baik kan? Semoga kalian semua berada dalam keadaan yang baik-baik aja ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya mari kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia. Perkenalkan, nama saya Clara Kairunisa. Saya Dava Iftikhar. Perkenalkan, nama saya Raihan Rahmanika. Baik, sekarang kita akan memulai membahas materi tentang menelaah ancaman terhadap pertahanan keamanan. Pengertian akan dibacakan oleh saya. Pengertian ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Adapun bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, agresi dan invasi. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah suatu ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Invasi merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Yang kedua, pelanggaran wilayah. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah Indonesia oleh negara lain seperti wilayah laut, ruang udara, dan daratan. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Yang ketiga, pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merusak kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Yang keempat, sabotase dan spionase. Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi strategis yang rawan terhadap aksi sabotase sehingga harus dilindungi oleh segenap bangsa. Kegiatan spionase dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan suatu negara dari negara lain. Yang kelima, aksi teroris. Aksi teroris merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan cara menebarkan rasa ketakutan yang berlebih hingga menimbulkan korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Yang keenam, ancaman keamanan laut dan udara. Kondisi geografis Indonesia meliputi wilayah perairan dan udara yang bisa dilalui transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal tersebut tentu akan berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Yang ketujuh yang terakhir yaitu konflik komunal. Konflik komunal adalah gangguan keamanan dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat itu sendiri. Faktor yang dapat melemahkan pertahanan dan keamanan negara. 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan tiap negara. 5. Faktor kurangnya rasa kebersamaan, toleransi, gotong royong. 6. Kurangnya sara kebanggaan dan cinta tanah air. 7. Kurangnya alat-alat ketahanan negara. 5. Hambatan di bidang pertahanan dan keamanan bagi suatu negara. 1. Ancaman dari negara lain. Ancaman dari negara lain bentuk hambatan pada bidang pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama datang dari sisi luar negeri, yakni berupa ancaman dari negara lain. Di era modern sekarang ini, bentuk ancaman dari negara lain bukan penjajahan secara langsung, namun dari berbagai manuver politik dan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah negara dalam berbagai contoh ancaman politik. 2. Kondisi ekonomi yang tidak kondusif. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu bentuk hambatan yang paling utama dari pertahanan dan keamanan suatu negara di era modern ini. Tiap negara yang memiliki kondisi ekonomi kondusif tentu dapat mengatasi segala permasalahan pertahanan dan keamanan dengan mudah.
kondisi ekonomi yang tidak kondusif menjadi suatu hal yang mengancam stabilitas suatu negara. Peran dan fungsi Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga kondisi ekonomi negara. Peran aktif masyarakat yang kurang. 3. Peran aktif masyarakat yang kurang. Untuk dapat menjadikan sebuah negara kuat dalam bidang pertahanan dan keamanan, bukan hanya berasal dari kemampuan aparat penegak hukum dan aparat pertahanan negara saja, namun juga ada tuntutan untuk dapat menjadikan masyarakat atau warga negara memiliki peran aktif terhadap hal tersebut. Peran aktif masyarakat yang kurang menjadi salah satu bentuk hambatan dalam sebuah negara untuk dapat memiliki pertahanan dan keamanan yang kondusif dan terjamin. 4. Pemberontakan. Pemberontakan yang terjadi di dalam sebuah negara merupakan bentuk hambatan yang sangat berbahaya bagi pertahanan dan keamanan negara tersebut. Pemberontakan dapat terjadi akibat berbagai hal di mana muncul ketidakpuasan dan ketidakpercayaan kelompok tertentu terhadap permintaan negara yang sah sehingga memiliki keinginan untuk membentuk pemerintahan sendiri yang dikehendaki. Dampak pemberontakan aparat menjadi contoh ancaman bagi negara. 5. Bencana yang terjadi pada suatu negara. Bencana yang terjadi pada suatu negara juga dapat bertindak sebagai hambatan pertahanan dan keamanan negara tersebut. Bencana alam maupun bencana lainnya akan menjadi kondisi yang dapat melemahkan pertahanan dan keamanan suatu negara sehingga cara penanggulangannya harus tepat dan benar. Itulah beberapa penjelasan mengenai hambatan bidang di pertahanan dan keamanan suatu negara, sehingga tidak dapat menjadikan suatu negara memiliki kondisi yang kondusif di dalam negeri sendiri. Untuk dapat menjadikan suatu negara menjadi aman dan memiliki ketahanan nasional yang kuat, maka harus dapat melewati setiap hambatan di bidang pertahanan dan keamanan yang dijelaskan dalam uraian di atas. Ciri sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Adapun faktor penyebab terjadinya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kurangnya penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Kedua, kurangnya penerapan keadilan. Ketiga, adanya suatu kelompok yang bertujuan untuk memecahkan bangsa Indonesia. Keempat, kurangnya kesiapan pelaksanaan otonomi daerah. Lalu faktor penyebab terjadinya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang lainnya. Yang kelima, lambatnya pemulihan ekonomi. Yang keenam, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh negara asing. Ketujuh, kemerosotan wibawa para penegak hukum. Kedelapan, ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusan di masalah syarat. Itu dia sekilas tentang materi mengenai ancaman terhadap pertahanan ketahanan. Saya dan teman-teman saya meminta maaf atas kesalahan
bila ada pengucapan dan kesalahan. Selebihnya saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.